Perang salib itu sebenarnya orang Arab dengan orang Eropa. Cuma kebetulan orang Arab beragama Islam, orang Eropa beragama Kristen, kemudian ini dilekatkan seolah-olah ini perang agama. Sama dengan Palestina dan Israel hari ini, yang selalu dibawa ke ranah agama, padahal itu adalah perangnya orang Palestina dan orang Israel. Tentara Israel juga ada yang Islam kok, dan ada juga yang dari Palestina ya. Iya, orang-orang yang berjuang untuk Palestina juga ada orang Kristen kok. Ini bukan perang agama, ini sama seperti perang salib dulu. Seolah-olah ini perang agama, belum saklum, padahal ini bukan. Nah, Mas, yang perlu kita ketahui adalah bahwa pada zaman Nabi itu memang sangat memungkinkan menggunakan sistem teokratis. Karena memang Nabi ini seorang Rasul yang membawa ayat-ayat yang disampaikan oleh Allah secara langsung, artinya eksekutifnya Nabi ya. Tapi sebenarnya legislatif dan yudikatifnya itu sebenarnya Allah sendiri. Ini kan memang sangat memungkinkan karena zaman kenabian Nabi dengan sifat maksumnya dan segala macam, dengan mukjizatnya itu, dan dipandu wahyu ya. Ya, dipandu wahyu, ditaruhlah memang pengawasnya itu Allah langsung. Ada kurir yang namanya malaikat Jibril. Ini sangat melekat kepada Nabi. Nabi betul-betul diproteksi di situ. Sangat memungkinkan dengan sistem teokratis, apalagi dengan sistem Nabi sebagai pemimpin yang betul-betul monokrasi, gitu ya. Bukan nomokrasi tapi monokrasi. Betul-betul dia itu berkuasa tunggal. Meskipun Nabi juga punya sahabat-sahabat tempatnya untuk bermusyawarah, tapi tetap saja keputusan akhir ada di Allah, ada di Tuhan. Itu kita maklumi. Bukan kita maklumi, memang harus kita yakini seperti itu. Tapi apakah setelah kenabian itu Tuhan mendelegasikan satu sistem politik seperti Nabi? Tentu saja tidak. Buktinya di mana ketika Nabi wafat, rakyat Madinah itu bingung, siapa penggantinya Nabi? Nabi tidak meninggalkan wasiat pengganti saya ini, nggak ada. Makanya banyak konflik-konflik ketika Nabi wafat itu, misalnya Sayyidina Umar dengan Sa'ad bin Ubadah, kaum Muhajirin dengan kaum Ansor itu pecah, hanya ingin berebut penggantinya Nabi. Yang satu bilang saya lebih berhak, Sa'ad bin Ubadah mengatakan saya ini penduduk asli Madinah, pribumi, saya harus jadi pemimpin. Tapi Sayyidina Umar, tidak bisa, saya ini Quraisy, satu suku dengan Muhammad yang masuk Islam lebih dahulu. Saya ini lebih pure, saya ini betul-betul seorang murni dari orang Islam paling awal, saya harus jadi pemimpin. Nah, kalau suksesi saja tidak diwariskan oleh Nabi, apalagi sistem politiknya. Nah, kemudian disepakati bahwa khalifah penggantinya Nabi ini adalah Sayyidina Abu Bakar. Inilah kemudian sistem politik pertama di Madinah yang bernama sistem syuro, sistem kesepakatan. Tapi apakah ini bertahan? Tidak. Pada zaman Bani Umayyah dia menggunakan sistem mamlakah, kerajaan, monarki absolut. Jadi dari ayah raja ke anaknya ya? Turun temurun ya, seperti Saudi hari ini. Nah, ini banyak ditentang oleh orang Madinah di bagian timur laut, namanya wilayahnya itu Qurrah, yang memicu perang Qurrah antara pasukan Yazid dengan orang-orang masyarakat di Madinah bagian timur. Nah, tapi nanti zaman Bani Abbasiyah berubah lagi sistemnya, ahlul halli wal aqd. Saya kemudian mengambil kesimpulan, mungkin enggak kalau Allah itu memberikan satu sistem itu berubah-ubah sesuai kebutuhan? Nggak mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, mungkin nggak Tuhan itu membuat sistem politik tapi membuat sahabat Nabi dan orang-orang suci Islam abad-abad awal semuanya terbunuh? Yang ketiga, mungkin nggak Allah itu membuat sistem politik yang membuat orang Islam saling bunuh dan saling berperang satu sama lain? Menurut saya tidak mungkin Allah itu membuat sistem politik. Sistem politik yang dianggap sebagai warisan Allah itu hari ini oleh orang-orang Hizbut Tahrir itu sebenarnya gimmick marketing politik, bagaimana cara menguasai manusia lainnya secara cepat dan instan. Ini adalah teknik-teknik marketing politik saja. Karena begini, Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah mengatakan ya bahwa Allah itu sudah tidak perlu negara. Allah itu adalah pemilik alam semesta. Manusia sajalah yang membuat petak-petak di bumi ini
untuk ambisi kekuasaan. Keimanan itu tidak perlu perbatasan gunung ataupun laut, tidak perlu sungai-sungai dan sebagainya. Dimanapun orang tinggal itu bisa memeluk keimanan. Kasarnya gini, orang itu bisa berkeimanan nggak perlu paspor atau visa gitulah intinya, nggak perlu ada pos pemeriksaan segala macam. Orang bisa saja tanpa harus ke Mekah kalau memang tidak mampu, tidak perlu berhaji, tapi dia cukup berislam dari pelosok Amerika Selatan sana. Kalau memang tidak mampu ya nggak perlu ke Mekah atau ke Madinah. Artinya apa? Keimanan itu borderless. Nah, mengapa orang kemudian mengatakan khilafah ini adalah produk Tuhan, warisan Nabi Muhammad? Ini teknik marketing. Ini teknik yang sudah dilakukan selama berabad-abad oleh banyak dinasti-dinasti untuk membodohi masyarakat atas nama agama. Ini saya betul-betul firm di situ. Mengapa? Yang dijual ke kita itu adalah penaklukan oleh Muhammad Al-Fatih atas Konstantinopel. Itu bukan kejayaan khilafah. Penaklukan Konstantinopel itu sebenarnya adalah ekspansi kekuasaan Ottoman saja. Penaklukan Armenia juga begitu, nggak ada hubungannya. Perang salib itu sebenarnya perang orang Arab dengan orang Eropa. Cuma kebetulan orang Arab beragama Islam, orang Eropa beragama Kristen, kemudian ini dilekatkan seolah-olah ini perang agama. Sama dengan Palestina dan Israel hari ini, yang selalu dibawa ke ranah agama, padahal itu adalah perangnya orang Palestina dan orang Israel. Tentara Israel juga ada yang Islam kok, dan ada juga yang dari Palestina ya. Iya, orang-orang yang berjuang untuk Palestina juga ada orang Kristen kok. Ini bukan perang agama, ini sama seperti perang salib dulu. Seolah-olah ini perang agama, belum saklum, padahal ini bukan. Nah, makatnya tetap ada demarkasi imajiner mereka, yaitu agama. Mereka tetap akan membuat sekat dengan negara-negara kafir, pengertian mereka. Mereka itu kan sebenarnya ingin melaksanakan pan-Arabisme yang gagal dan pan-Islamisme yang juga gagal, sehingga konsepnya seolah-olah tidak ada borderless, tapi tetap saja mereka ingin menyatukan negara-negara Islam dan ingin mengislamkan semua orang non-Islam yang ada di dalam wilayah itu. Nggak usah salah kalau memang mereka itu tidak ingin membuat Islamisme, ya, tidak ingin mengislamkan orang-orang non-Islam di Indonesia. Apa salahnya dengan Pancasila? Ngapain juga mereka anti Pancasila? Ngapain juga anti demokrasi? Toh Islam di sini tidak ditindas, semua orang bebas memeluk keyakinan dan melaksanakan ibadah-ibadah ritual keislamannya. Naik haji juga dikoordinir, zakat dikoordinir, dan ini kan betul-betul dasar gimmick marketing mereka ini, gimmick kekuasaan. Ini kan sama dengan kelompok anarki dengan kelompok komunis zaman dulu. Bedanya kan komunis yang selalu dijual adalah kesetaraan sosial dan internasionalisme ya. Dan dia setuju ada negara. Anarki sama tujuannya, menghilangkan kelas sosial, tapi dia tidak mau ada batas-batas negara. Ini kan sebenarnya gimmick-gimmick marketing politik yang sudah lama digulirkan oleh banyak ideologi. Nah, di dalam Islam itu menggunakan khilafah itu. Ini sebenarnya adalah penipuan-penipuan. Saya selalu mengatakan orang dengan gampangnya menipu atas nama agama supaya orang mudah tertipu dengan biaya murah dan instan. Kita lihat seberapa banyak negara dengan penduduk mayoritas Islam yang menggunakan sistem khilafah. Nggak ada yang mau. Karena mereka tahu, Hizbut Tahrir yang menyuarakan ini dengan penuh semangat, kantor pusatnya di London, yang memfasilitasi orang Barat. Mengapa? Ya kalau menurut saya, memang orang-orang Barat itu selalu memberikan iming-iming politik kepada orang Islam. Karena apa? Mereka tahu Islam ketika bersentuhan dengan politik itu bisanya hanya saling berperang sesama Islam atau saling bunuh sesama Islam. Ini harus diketahui. Makanya adik-adik Gema Pembebasan yang hari ini tren menyasar anak-anak mahasiswa dengan iming-iming khilafah, percayalah kalian akan tertipu oleh gimmick politik itu. Karena apa? Orang Islam diperkenalkan dengan persoalan politik itu supaya orang Islam saling bunuh sesama Islam dan saling berperang sesama Islam, saling mengkafirkan sesama Islam. Memang Islam ini tidak akan diperkenalkan dengan ilmu pengetahuan, karena kalau sudah berkenalan dengan ilmu pengetahuan, orang Islam akan berkenalan dengan kemanusiaan dan akan kembali menjayakan Islam. Makanya adik-adik mahasiswa yang ada di Gema Pembebasan, silahkan bantah saya, ketemu dengan saya soal khilafah ini, mari kita bantah-bantahan secara empirik, secara akademik, secara historik. Dasar memang orang mau nipu,
yang disodorkan itu kan cerita-cerita yang hebat, yang heroik, epik, yang dijejalkan itu. Kisah-kisah yang getir, pahit, penuh brutalitas nggak pernah disampaikan. Coba saya mau tahu sejarah khilafah ulama yang dibunuh, ulama Toledo karena dianggap memberontak oleh seorang khalifah dari Cordoba, yang dibantai di pinggiran sungai Guadalquivir namanya, disalib 300 orang, dibakar hidup-hidup. Nggak pernah mereka ungkapkan kekejaman-kekejaman khilafah itu, nggak pernah mereka ungkapkan. Bagaimana kekejaman As-Soffah, bagaimana Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah berperang di pinggiran sungai Zab, saling bantai sesama umat Islam, 6.000 orang korbannya. Kenapa bukan itu yang dijejalkan? Mungkin nggak sistem politik dari Allah kemudian justru menyajikan perang ke sesama orang Islam? Saya meragukan itu. Ini bukan sistem dari Allah, ini sistem dari London ini. Sistem dari Taqiyuddin An-Nabhani aja. Ini kan sebenarnya gimmick-gimmick keputusasaan orang Palestina ketika pan-Arabisme dan pan-Islamisme tidak menyelesaikan permasalahan di Arab. Sehingga akhirnya dijejalkan ke negara-negara Islam di seluruh belahan dunia, dan seolah-olah ini adalah masterpiece dari Tuhan. Tidak ada. Tuhan tidak peduli dengan politik. Yang peduli dengan politik itu ya manusia. Terakhir Cak. Ya, pemerintahan itu di dalam Islam bagaimanapun saya lebih sepakat kepada konsepnya Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah, bahwa konsep bernegara itu adalah al-asobiyah. Al-asobiyah itu adalah kesepakatan antara pemimpin dengan masyarakat, masyarakat menyepakati kepemimpinan orang itu. Nah, kesepakatan-kesepakatan inilah kemudian yang membingkai satu negara ini menjadi suatu negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, persis seperti zaman Nabi. Nabi ini seorang Rasul, tapi beragama apapun di Madinah pada saat itu menyepakati bahwa Nabi ini seorang pemimpin. Dan Nabi juga sepakat dalam dirinya, meskipun dia ini Rasulullah, pemimpin umat Islam, dia juga harus mengayomi hak dan kewajiban yang sama terhadap orang Nasrani dan Yahudi. Munculnya piagam Madinah itu adalah bukti al-asobiyah. Ini menurut Ibnu Khaldun, kesetaraan equalizing right and obligation. Nah, ini yang dimaksud dengan al-asobiyah itu tadi. Makanya saya bilang, kalau begitu Indonesia ini khilafah. Sudah khilafah, khilafatul Indonesia. Al-asobiyahnya apa? Kesepakatannya apa? Pancasila. Sama seperti konsep Madinah di sini. Orang Islam, orang Kristen, dan orang-orang beragama lain, Hindu, Buddha, dan sebagainya, diberi hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan bernegara. Dia diberi kewajiban yang sama dalam membela negara, sama seperti di zaman Madinah. Karena orang yang terlibat dalam perang-perang bersama Nabi itu bukan hanya orang Islam, itu orang-orang Yahudi, orang Nasrani juga terlibat. Gitu loh. Nah, ini adalah equalizing itu tadi. Makanya menurut saya, kalau ingin mengimpikan khilafah, Indonesia ini khilafah, beribu-ribu pulau tapi menjadi satu entitas negara. Ini khilafah, borderless betul ini. Ini Indonesia kalau di Arab udah jadi 12 negara kan. Kalau di Eropa mungkin 10 negara. Tapi kita bisa menjadi satu entity dengan sovereignty state, dengan suku agama yang berbeda. Ini khilafatul Indonesia. Makanya adik-adik, sekali lagi ya, Gema Pembebasan yang kemarin ikut demo itu, kemarin numpangi demo dan menyebarkan selebaran soal khilafah, temui saya, saya ada Instagram saya, dan juga saya aktif juga mengisi di Cokro TV. Mari kita diskusi soal itu. Jangan mau dibodohi dan ditipu oleh orang-orang yang menunggangi Islam untuk kepentingan politik mereka.